Komisi E DPRD DKI Jakarta menggelar rapat kerja bersama Dinas Pendidikan dalam rangka penyusunan rencana kerja perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2026 di Gedung DPRD DKI Jakarta Senin 17 Maret 2025. Sekretaris Komisi E, Justin Adrian mengungkapkan berbagai permasalahan pendidikan di DKI Jakarta, mulai dari penambahan dan renovasi sekolah, termasuk sekolah luar biasa, penerima manfaat Kartu Jakarta Pintar dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, implikasi makan bergizi gratis, dan pembangunan kantin sehat. Selain itu, Komisi E juga menyoroti kasus pelecehan seksual yang baru terjadi di Jakarta Barat, di mana para siswa harus melakukan demonstrasi terlebih dahulu agar peristiwa ini segera ditindaklanjuti. Justin menilai pentingnya penguatan kanal aduan bagi siswa sebagai bentuk kepedulian kita kepada anak-anak yang sedang menghadapi masalah. Ya pastinya kita memberikan masukan-masukan ya. Dalam paparan yang mereka berikan ada beberapa highlight yang kita mau soroti. Salah satunya mungkin diantaranya terkait dengan SLB, khususnya di Jakarta Timur. Jakarta Timur ini kan densitas penduduk paling tinggi ya. Kalau dengan rata-rata disabilitas sebagaimana yang ada di BPS datanya itu 8% masyarakat kita. Jadi kalau dari 2,6 juta masyarakat Jakarta Timur itu berarti ada sekitar 200 ribuan yang difabel. Dan sekolah SLB itu cuma ada satu di Jakarta Timur. Dan selama menjabat 2019 dulu juga sangat banyak masyarakat mengeluhkan ini, karena kan untuk masuk ke sekolah swasta difabel ini kan tidak murah sama sekali kan. Gitu. Jadi dengan anggaran 18 triliun kalau ini masih lagi-lagi terlupakan ya ini akan menjadi masalah juga. Jadi kita angkat juga masalah terkait dengan sekolah gratis teman-teman juga supaya lebih dikerucutkan. Ada lagi masalah tadi kita angkat kanal aduan. Tadi kita angkitkan juga bahwa pelecehan seksual yang terjadi baru-baru ini di Jakarta Barat sampai siswanya demonstrasi itu kan itu sebagai bukti nyata bahwa anggaran 18 triliun itu pun tidak menyediakan kanal aduan yang tersosialisasikan dengan baik. Nggak ada sarana mereka untuk mengadu sehingga mereka harus melakukan demo gitu. Di mana perlindungan kita terhadap anak-anak kita. Jadi sebenarnya ada banyak sekali termasuk juga dengan indikator kinerja dari Dinas Pendidikan kita. Tadi saya ingatkan dengan anggaran 18 triliun yang per tahunnya kurang lebih sama kan 18 triliunan. Udah ada prestasi internasional apa yang sudah kita torehkan. Paling terakhir yang juara internasional itu yang di Kazakhstan tahun 2024 kalau nggak salah itu cuma ada satu dari satu SMA. Dan untuk 2023, 2022, 2021 itu banyak malah sekolah-sekolah dari sekolah negeri di luar daerah. Padahal mereka nggak punya anggaran 18 triliun. Makanya tadi saya sampaikan juga ini kemungkinan guru kita juga yang tidak kompeten. Harus dievaluasi juga. Dengan anggaran 18 triliun ya indikator nyata keberhasilan program kita. Kemampuan pekerja-pekerja kita ya dilihat dari prestasi anak-anak kita. Gitu. Betul. Jadi dari 18 triliun ini kan yang mendapatkan KJP ini hanya menyedot anggaran cuma sekitar nggak sampai 3 triliun sebenarnya, 2,8 atau 2,9 triliun. Ini kan sebenarnya masih banyak ruang untuk kita menampung anak-anak kita agar bisa mengenyam bangku pendidikan. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Sarjoko, menerangkan ada beberapa fokus untuk RKPD 2026. Antara lain, percepatan akses belajar 13 tahun, peningkatan kebermanfaatan KJP Plus dan KJMU, kolaborasi strategis dengan industri untuk penyerapan tenaga kerja terampil yang sesuai dengan kebutuhan. Ada beberapa kegiatan-kegiatan yang betul-betul menjadi bagian dari arah kebijakan pembangunan Pemprov DKI Jakarta. Yang pertama adalah berkaitan dengan percepatan akses belajar 13 tahun yang meliputi pendidikan prasekolah, dasar, dan menengah. Ini terjadi perluasan target yang sebelumnya adalah wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun, sehingga ini diarahkan ke sampai pada lingkup prasekolah, sehingga menjadi wajib belajar 13 tahun. Kemudian yang kedua adalah peningkatan kebermanfaatan dan ketepatan sasaran penerima KJP Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul atau KJMU. Kemudian yang ketiga adalah penguatan mutu SMK melalui revitalisasi, pembentukan BLUD, serta kolaborasi strategis dengan dunia usaha dan industri yang mencetak keahlian yang relevan dan berdaya saing. Kemudian yang rencana program prioritas selanjutnya adalah peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan melalui program pelatihan berkelanjutan dan sertifikasi profesional. Humas Sekretariat DPRD DKI melaporkan.